Sadar nggak sih ada satu hal yang kayaknya ngatur hidup kita banget dari mulai kita buka mata di pagi hari sampai kita tidur lagi? Yup, itu adalah uang. Sebuah konsep buatan manusia yang entah gimana ceritanya sekarang jadi pusat dari hampir semua hal yang kita lakukan. Coba kita pikirin deh, uang itu kan pada dasarnya cuman kertas atau ya angka di layar, bukan oksigen, bukan air. Uang itu cuma sebuah cerita fiksi yang kita semua sebagai manusia setuju buat percaya. Kalau kamu tunjukin selembar uang ke alien atau ke nenek moyang kita, mungkin mereka bakal bingung, ini apaan? Jadi gimana ceritanya sebuah fiksi yang kita ciptain bareng-bareng malah jadi penguasa hidup kita? Nah, buat ngejawab misteri ini, kita bakal jalan-jalan sedikit menelusuri sejarah. Kita akan mulai dari gimana kita semua bisa kompakan percaya sama cerita ini, terus kita bongkar asal-usulnya yang ternyata di luar dugaan, kita lihat cara kerja mesin ekonomi modern, dan di akhir kita bertanya, bisa nggak sih kita nulis cerita yang baru? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, kepercayaan. Kekuatan uang itu bukan di kertasnya, tapi di keyakinan kita semua bahwa kertas itu ada nilainya. Dari pagi sampai malam, hidup kita itu diatur sama uang. Mau sekolah, mau makan, mau nonton film, semuanya butuh uang. Bahkan tim sepak bola favorit kita bisa beli pemain bintang juga karena kekuatan uang. Ironisnya, sebagian besar dari kita rela menukar waktu, energi, bahkan kesehatan kita cuma buat ngejar lembaran-lembaran kertas ini. Oke, sekarang kita lompat jauh ke belakang. Banyak dari kita mungkin mikir, oh uang itu ada buat gantiin sistem barter yang ribet. Tapi, ternyata cerita aslinya sedikit lebih rumit dari itu. Jadi, mitos yang sering kita dengar di sekolah itu ternyata nggak sepenuhnya benar. Bukti-bukti arkeologis justru nunjukin kalau uang itu lahir bukan dari pasar, tapi dari istana. Uang diciptain oleh para penguasa zaman dulu buat nyatet dan nagih pajak atau upeti. Jadi, pada dasarnya, uang pertama itu adalah catatan utang. Dan bukti tertuanya namanya shekel. Para peneliti nemuin puluhan ribu lempengan tanah liat dari peradaban kuno yang nyatat kata ini. Shekel ini bukan koin loh ya, tapi semacam unit hitung. Bayangin aja kayak uang virtual pertama di dunia yang dipakai buat nyatat utang hasil tani ke para pendeta atau raja. Dan yang lebih gila lagi, ternyata salah satu penemuan terbesar manusia, yaitu tulisan, itu lahir bukan buat nulis puisi atau sejarah, tapi buat akuntansi. Tujuannya yaitu nyatat surplus panen, melacak siapa punya apa, dan tentu saja utang. Oke, kita lompat lagi nih, sekarang ke Eropa berabad-abad kemudian. Di masa ini, sistem ekonomi mulai berubah total. Sumber kekuasaan yang tadinya dari punya tanah, sekarang bergeser ke siapa yang bisa cari untung paling banyak. Biar gampang, kita pakai analogi pohon apel ya. Bayangin, di sistem feodalisme, semua tanah itu punya bangsawan. Kamu boleh tinggal dan panen apel di sana. Tapi sebagai gantinya, sebagian besar apel kamu harus diserahin ke tuan tanah. Di sini, kekuasaan itu artinya kepemilikan tanah. Simple. Nah, abis itu muncul yang namanya merkantilisme. Dulu kan pedagang itu kelas bawah ya. Sekarang mereka jadi bintang yang menjelajahi dunia buat dagang. Para raja ngelihat ini sebagai peluang. Terus mereka sponsorin para pedagang ini. Tujuannya biar negara makin kaya, makin banyak apel yang masuk ke kerajaan. Seringkali lewat cara penaklukan dan kolonisasi. Lalu, boom, datanglah revolusi industri. Ini benar-benar mengubah segalanya. Tenaga manusia digantiin mesin, dan ini melahirkan dua gagasan ekonomi raksasa yang saling bertarung, dan dampaknya masih kita rasain sampai sekarang. Di sistem kapitalisme, ceritanya beda lagi. Kamu bebas jualan apel di pasar, tapi tetanggamu punya mesin canggih yang bisa panen apel jauh lebih banyak dan lebih murah. Akhirnya dia makin kaya raya, sementara kamu kalah saing, dan ujung-ujungnya kamu malah terpaksa jual tanah dan kerja buat dia. Di sistem ini tujuannya adalah akumulasi keuntungan. Nah, di sini muncul dua pemikir raksasa. Di satu sudut ada Adam Smith dengan ide tangan tak terlihatnya. Dia percaya kalau semua orang ngejar untungnya masing-masing di pasar bebas, secara ajaib nanti semua masyarakat bakal ikut untung. Di sudut lain ada Karl Marx. Dia bilang sistem ini dasarnya eksploitatif. Pemilik modal bakal makin kaya dengan mencuri hasil kerja keras buruhnya. Semacam sistem kerajaan versi baru. Sebagai alternatifnya, Marx nawarin komunisme. Pakai analogi kita lagi ya. Sekarang, semua pohon apel itu punya negara. Hasil panennya dikumpulin, terus dibagi rata.
Tujuannya sih mulia ya, biar nggak ada lagi kemiskinan dan kesenjangan. Tapi praktiknya, kayak yang kita lihat di Uni Soviet, sistem ini seringkali malah bikin elit penguasa baru yang korup dan represif. Jadi, sistem mana yang menang? Ya, sampai hari ini, kapitalisme jadi sistem yang dominan di hampir seluruh dunia. Nah, sekarang kita lihat cara kerjanya yang sering diibaratkan kayak mesin raksasa yang nggak boleh berhenti. Ekonom Ray Dalio ngejelasinnya simpel banget. Pengeluaran satu orang itu pendapatan buat orang lain. Waktu kamu beli kopi, uangmu jadi pemasukan buat kafe. Kafe itu pakai uangnya buat bayar gaji barista. Barista itu pakai gajinya buat beli makan, dan gitu terus siklusnya. Nah, biar mesin ini nggak macet, dia harus terus tumbuh. Disinilah utang atau kredit masuk jadi pelumas yang bikin roda ekonomi muter makin kencang. Tapi mesin yang harus tumbuh terus di planet yang sumber dayanya terbatas ini punya sisi gelapnya. Karena fokusnya cuma keuntungan, banyak hal penting yang jadi korban. Lingkungan diabaikan, kesejahteraan manusia dikesampingkan, dan kreativitas cuma dihargai kalau bisa jadi duit. Akibatnya, kesenjangan yang makin lebar. Dan ini faktanya. Siap-siap kaget ya, saat ini 1% orang terkaya di dunia punya kekayaan lebih besar dari gabungan kekayaan separuh populasi termiskin di planet ini. Ini semua ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Kita sering banget nerima sistem ini apa adanya, seolah-olah ini hukum alam yang nggak bisa diubah. Padahal kita perlu ingat. Nah, ini intinya. Uang, feodalisme, kapitalisme. Semuanya itu cuma cerita yang kita karang bareng-bareng, ciptaan manusia. Dan kalau sesuatu yang kita ciptain udah nggak berfungsi dengan baik buat semua orang, itu artinya kita juga punya kekuatan buat memperbaikinya atau bahkan menggantinya dengan cerita yang baru. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak sih, tapi kita cukup berani nggak buat ngebayangin sesuatu yang beda? Sebuah dunia dengan sistem yang berbeda? Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.